Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Hanum Harahap, NPM 210600016. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pendekatan pembelajaran. Yang pertama, pengertian pendekatan dan pembelajaran. Pendekatan adalah pandangan suatu sudut pandang berupa rencana awal, tingkah, langkah-langkah untuk menentukan pelaksanaan sesuatu. Yang kedua, pembelajaran. Pembelajaran adalah merupakan kegiatan dalam proses implementasi kurikulum yang dilakukan oleh guru agar siswa dapat belajar. Kita lanjut. Yang kedua, pengertian pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran ialah langkah-langkah yang akan ditempuh dan digunakan untuk pendidik untuk memungkinkan siswa belajar sesuai dengan tujuan tertentu. Yang kedua, pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai proses dari pembuatan atau langkah-langkah yang akan digunakan untuk mendekati sesuatu. Yang ketiga, pendekatan pembelajaran merupakan jalan yang akan ditempuh oleh guru dan siswa dalam mencapai tujuan instruksional untuk suatu satuan instruksional tertentu. Yang keempat, pendekatan pembelajaran adalah suatu cara mengelola kegiatan belajar dan perilaku siswa agar dapat aktif melakukan sebuah atau tugas belajar sehingga memperoleh hasil belajar yang secara optimal. Jadi dapat diartikan, pendekatan pembelajaran merupakan aktivitas guru dalam memilih kegiatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran merupakan jalan yang akan ditempuh oleh guru dan siswa dalam mencapai tujuan instruksional untuk suatu satuan instruksional tertentu. Pendekatan pembelajaran tidak harus menggunakan pendekatan tertentu, tetapi sifatnya luas terencana. Artinya memilih pendekatan disesuaikan dengan kebutuhan materi yang dituangkan dalam perencanaan pembelajaran. Berbeda dengan metode pembelajaran yang telah ditentukan oleh langkah di kelas atau model pembelajaran yang memiliki kerangka konseptual. Pendekatan pembelajaran itu lebih luas artinya pendekatan merupakan landasan berpikir atau filosofi dalam menentukan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum di dalam mewadahi, menginspirasi dan menguatkan dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Selanjutnya, ruang lingkup pendekatan pembelajaran. Ruang lingkup pendekatan pembelajaran terbagi dua, yaitu teacher-centered approach. Pada pendekatan jenis ini, guru menjadi subjek utama dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu student-centered approach, yaitu pada pendekatan jenis ini, guru melakukan pendekatan dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan aktif dalam pembelajaran, yaitu seperti presentasi dan lain-lain. Selanjutnya, fungsi pendekatan pembelajaran. Yang pertama yaitu sebagai pedoman umum untuk menyusun langkah-langkah metode pembelajaran yang akan digunakan. Yang kedua, memberikan garis-garis rujukan untuk perancangan pembelajaran. Yang ketiga yaitu menilai hasil-hasil pembelajaran yang telah dicapai. Yang keempat, mendiagnosis masalah-masalah belajar yang timbul. Yang kelima yaitu menilai hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilaksanakan. Yang selanjutnya yaitu
Ciri-ciri pendekatan pembelajaran, yaitu yang pertama yaitu merupakan filosofi atau landasan. Yang kedua merupakan sudut pandang. Yang ketiga yaitu serangkaian gagasan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang keempat, jalan yang ditempuh untuk menyampaikan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran merupakan aktivitas guru yang dalam memilih kegiatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran tentu tidak harus menggunakan pendekatan tertentu, tetapi sifatnya lugas dan terencana. Artinya memilih pendekatan disesuaikan dengan kebutuhan materi ajar yang dituangkan dalam perencanaan pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu pelaksanaan pendekatan pembelajaran. Ada macam-macam pelaksanaan pendekatan pembelajaran. Yang pertama yaitu pendekatan konsep, yaitu yang terbagi oleh dua, yaitu kelebihan dan kelemahan. Yang pertama yaitu fokus pada penguasaan konsep dan subkonsep, dan siswa dibimbing untuk memahami konsep dengan beberapa metode, yaitu pendekatan konsep. Pendekatan pembelajaran yang secara langsung menyajikan konsep tanpa memberikan kesempatan kepada siswa untuk menghayati bagaimana konsep itu diperoleh. Yaitu langkah-langkahnya yang pertama yaitu siswa dibimbing untuk memahami suatu bahasan dengan memahami konsep-konsep yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, dalam proses pembelajaran tersebut penguasaan konsep atau subkonsep memiliki yang menjadi sasaran utama pembelajaran. Yang kedua, kelemahan. Pendekatan ini kurang memperhatikan aspek atau student curve, yaitu guru terlalu dominan dan siswa tidak dibimbing untuk memahami konsep. Yang kedua, macam-macam pelaksanaan pembelajaran. Macam-macam pelaksanaan pembelajaran terbagi dua, yaitu ada kelemahan dan ada kelebihan. Yang pertama, kelebihan. Siswa lebih memahami materi yang telah disampaikan oleh guru, dan siswa memiliki keterampilan untuk melakukan pengamatan, penafsiran data, dan mengomunikasikan hasil pengamatan. Kelemahannya yaitu bagi siswa yang fasib, pendekatan ini kurang efektif sebab menuntut keterlibatan langsung siswa dalam kegiatan belajar. Kita lanjut yang ketiga, macam-macam pelaksanaan pendekatan pembelajaran yang interaktif. Yaitu pendekatan yang interaktif memiliki kesempatan pada siswa untuk mengajukan pertanyaan untuk kemudian melakukan penyelidikan yang berkaitan dengan pertanyaan yang mereka ajukan, yaitu memiliki kelebihan dan kekurangan. Yaitu kelebihannya yaitu siswa ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran dan menumbuhkan kepercayaan di siswa untuk mengajukan pertanyaan. Kelemahannya tidak semua pertanyaan siswa yang digunakan untuk penyelidikan. Pendekatan interaktif memiliki langkah-langkah. Yang pertama, memberikan kesempatan pada siswa untuk mengajukan pertanyaan. Yang kedua, guru perlu mengumpulkan dan memilih dan mengubah pertanyaan tersebut menjadi suatu kegiatan yang spesifik. Yang ketiga, melakukan penyelidikan yang berkaitan dengan pertanyaan yang mereka ajukan. Yang keempat, macam-macam pelaksanaan pendekatan pembelajaran. Pendekatan inquiry. Pendekatan inquiry yaitu membelajarkan siswa untuk mengendalikan situasi yang dihadapi ketika berhubungan dengan dunia fisik, yaitu dengan menggunakan teknik yang digunakan oleh para ahli penelitian, yaitu juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihannya yaitu membelajarkan siswa untuk mengendalikan situasi yang dihadapi ketika hubungan dengan dunia fisik, yaitu dengan menggunakan teknik yang digunakan oleh para tim ahli. Yang kedua, ada kelemahan, yaitu kurang menguasai teknik yang digunakan oleh para peneliti. Langkah-langkah yang digunakan yaitu guru merencanakan situasi sedemikian rupa sehingga siswa yang didorong untuk menggunakan prosedur yang digunakan
oleh para ahli penelitian untuk mengenai masalah. Kita lanjut. Macam-macam pelaksanaan pendekatan pembelajaran yaitu pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme yaitu memandang belajar sebagai proses peraturan sendiri atau self-regulation yang digunakan seseorang dalam mengatasi konflik kognitif, yaitu memiliki kelebihan dan kekurangan juga. Yang pertama, kelebihan yaitu pembelajaran menjadi bermakna sebab siswa dapat membina konsep sendiri atas materi yang diajarkan. Kelemahan yaitu kesulitan dalam membina konsep sendiri jika siswa kurang paham terhadap materi yang diajarkan, yaitu memiliki langkah-langkah juga. Yang pertama, guru mengajak siswa agar dapat membina konsep sendiri atas materi yang telah diajarkan. Yang kedua, menghubungkaitkan perkara yang dipelajari dengan pengetahuan yang ada di setiap siswa. Macam-macam pelaksanaan pendekatan pembelajaran, yaitu pendekatan kooperatif. Kelebihan dan kekurangannya yaitu kelebihannya memiliki kooperatif atau menekankan pada kerja kelompok. Kelemahannya yaitu siswa yang tidak aktif merasa terkucilkan saat belajar bersama kelompok. Yaitu langkah-langkahnya yaitu siswa dibagi dalam beberapa kelompok di mana satu kelompok terdiri atas 4-6 orang. Guru hanya memberikan materi kepada siswa sehingga siswa dapat mendiskusikan materi tersebut bersama kelompoknya. Selanjutnya, penerapan pendekatan pembelajaran lainnya yaitu pendekatan terpadu. Memadukan dua unsur atau lebih dalam suatu kegiatan pembelajaran. Unsur pembelajaran yang dipadukan dapat berupa konsep dengan proses, yaitu pendekatan heuristik, pendekatan ekspositori, pendekatan induktif, pendekatan deduktif, pendekatan saintifik. Sekian atas presentasi saya, kurang dan jelasnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.